Halo para sobat Rahmat Ailo Official. Salam sehat dan merdeka. Kali ini kita bertemu lagi berbincang tentang kasus yang paling populer kali ini adalah rekomendasi pemecatan Dr. Terawan. Dan di studio kita seperti biasa ada Bung Rahmat Ailo, anggota Komisi 9 DPR RI. Bung Rahmat, seperti kita tahu bahwa rekomendasi pemecatan Dr. Terawan itu sudah bak bola panas yang liar, menggelinding kemana-mana, bahkan sempat memunculkan isu sara. Ada yang menganggap ini kental dengan aroma politik. Tapi di sisi lain ada juga yang menganggap ini hanya masalah organisasi ID yang mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apapun itu pendapat orang, yang pasti telah terjadi hiruk pikuk. Nah, Bung Rahmat, bagaimana melihatnya ini, Bang? Yang pertama tentu salam sehat dulu ya buat kita semua, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai ungkapan rasa kekecewaan yang mewakili juga masyarakat juga. Jujur saat ini kita disuguhi drama yang nggak elok ya. Masyarakat jengah, masyarakat barat bisa jadi marah ya. Di saat kita fokus tenaga kerja, fokusnya kesehatan, dokter, dan kita semua fokus perang melawan COVID-19. Kita disuguhi suatu drama yang sangat tidak elok dan tidak mendidik buat kita bersama. Pertama tentu kita sayangkan ya, kenapa itu harus dibawa ke ranah publik. Bahkan ada indikasi saya melihat dan informasi yang ada di media sosial dengan secara kesengajaan video persidangan itu diviralkan, suatu hal yang barangkali mestinya kan menjadi ranah privat ya, privat yang harus dihormati. Tetapi apapun ini sudah terjadi dan saya juga cukup sangat sayangkan hari ini saya membaca media ternyata ID tetap kekeh, pengurus ID artinya akan tetap kekeh untuk menerima rekomendasi MKEK ya untuk pemecatan Dr. Terawan. Namun apapun, sekali lagi, semestinya kita sebagai orang timur ya, adat ketimuran yang kita junjung tinggi. Nggak perlulah namanya juga antara keluarga ya. Kita harus hormati kok, ini sebuah ranah organisasi. Kita hormati juga ini adalah wilayah ID. ID adalah lembaga yang terhormat di mata teman-teman anggota, tetapi juga kita harus akui juga Pak Terawan seorang patriot, Pak Terawan seorang tentara, dokter yang sedikit banyak pasti sudah berjasa kepada bangsa kita ini. Apalagi pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Mestinya dialog, mestinya juga sebagai orang timur berdiskusi, mencari jalan tengah terbaik seperti apa. Dan sebenarnya saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Menteri Kesehatan, meskipun Pak Menteri juga sudah memposisikan ini adalah ranahnya organisasi ID, tetapi keterpanggilan untuk menjadi mediasi. Kenapa? Kita sambut loh Pak Menteri itu, karena ini sudah menjadi polemik nasional. Isu nasional yang mestinya tidak perlu terjadi. Nah, saya kira bola liar sudah kemana-mana, isunya juga sudah kemana-mana. Mohon maaf, justru korbannya ID ini. ID begitu diserang, bahkan 2 hari yang lalu menjadi trending topik ya. Trading di Twitter, bubarkan ID kan suatu hal yang konyol gitu loh. Suatu hal yang kita prihatin. ID itu milik kita semua. Saya selaku seorang yang bukan seorang dokter, saya merasa memiliki ID. Ketika ID ada suatu carut marut, pro dan kontra, dan isu panas sampai seperti ini ya, apalagi saya terlebih sebagai anggota Komisi 9, ya tentu keterpanggil bagaimana mencari solusi, bagaimana mencari titik temu. Sebenarnya saya ingin berharap, udahlah masa lalu kita nggak perlu ke belakang. Apalagi ID sekarang sudah terbentuk pengurus baru ya. Harapan kita dengan pengurus baru, semangat baru itu lebih akomodatif, lebih membimbing, lebih membina, sehingga apa yang pernah dan sedang terjadi antara Pak Terawan dengan ID itu bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi juga dengan MKEK. Nah, saya kira ini menjadi renungan kita bersama lah. Namun sekali lagi saya membaca berita hari ini sangat kecewa ya. Adat ketimuran ternyata kalau saya tangkap namanya kan juga rasa ya, belum dijalankan secara utuh.
Nah, harapan kami meskipun dalam konferensi pers ataupun juru bicara yang saya membaca sekilas, saya belum membaca, baru tahap judulnya saja, ID akan memproses pemecatan Pak Tirawan, saya kira suatu hal yang mestinya bisa didiskusikan. Ya, itu bentuk kekecewaan sampai kita menunggu parlemen akan mengundang untuk kepada ID dan beberapa pihak. Begitu, Bung. Oke, Bung Rahmat. Kita tentu berharap masalah kisruh ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi seandainya tidak ada titik temu antara ID dengan pihak Dr. Terawan, apakah ID tandingan bisa menjadi solusi, Bu? Saya tidak berharap ada ID tandingan ataupun semacamnya ya. Karena itu kan kita juga tidak mau masuk ke ranah situ. Ini kan ranah organisasi. Meskipun harus diakui 2018 sebagai sebuah amanah rakyat, ID kan wadah tunggal. Organisasi tunggal mewakili profesi dari kedokteran. Disitulah yang berkumpul. Namun harus dihormati loh ya, sejarah menunjukkan bahwa ID juga pernah digugat terhadap wadah tunggal itu, meskipun juga MK juga memutuskan hasil itu. Artinya apa? Bahwa memang ada suara-suara itu memang harus dihormati ID dan menjadi introspeksi ID sendiri, terlebih dengan adanya isu pemecatan ini, kemudian begitu banyak masyarakat juga ikut berpolemik, ya saya juga pernah ditanya, juga pernah mendengar dari media apakah bagaimana sikap saya terhadap potensi kemungkinan akan adanya ID yang lain. Nah, itu sebenarnya ranah mereka, tetapi sebagai sebuah negara demokrasi dan negara hukum ya sah-sah saja orang berserikat kan dinaungi dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 28, kebebasan berserikat dan berkumpul gitu ya. Tetapi karena kita sekali lagi harus kita hormati, selama masih belum ada amandemen Undang-Undang Praktek Kedokteran maupun amandemen Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, ini masih sebagai wadah tunggal. Tetapi kalau ternyata ada potensi konflik, ya lebih baik jangan terjadi ID tandingan atau bentuk yang lain sebelum ada amandemen. Tetapi kalau pada akhirnya ada seperti itu, ya kita pantas sayangkan kalau akan sampai terjadi seperti itu gitu loh. ID kan adalah wadah organisasi yang patut dan sangat kita hormati, terlebih dihormati oleh para anggotanya. Namun demikian ketika anggota-anggota ID yang terdiri dari dokter-dokter itu juga berkecewa, kemudian adanya suatu sikap seperti itu, ya bagaimana lagi? Saya dalam posisi sini adalah memberikan masukan. Kalau bisa, tolong ID jangan pecah. Sekali lagi, ID jangan pecah. Namun demikian, momentum ini kita jadikan, kita dorong agar ID introspeksi, ya MKEK, dan segala keseluruhan keluarga besar ID juga harus introspeksi diri, agar potensi-potensi ini jangan sampai ke publik, potensi-potensi yang sudah terjadi seperti dibicarakan dengan kekeluargaan, dibina. Jangan serta-merta melakukan pendekatan organisasi yang subjektif itu loh. Apalagi sekali lagi ID kan wadah yang luar biasa powerful. Kekuatannya luar biasa loh. ID itu dia diberikan palu dan memiliki bolpen. Artinya apa? Ketika memiliki palu itu, ketika organisasinya anggotanya di luar koridor, kemudian dirasa itu adalah melanggar ketentuan etik ataupun apapun, mereka menggunakan ketuk palu dipecat. Apa artinya dipecat? Ketika ID memecat anggotanya dan syarat untuk menjadi berpraktek harus ada satu kepesertaan sebagai peserta anggota profesi. Kalau tidak dipecat berarti kan tidak mungkin untuk mengurus administrasi yang lain. Sehingga artinya apa? Ya mengancam yang bersangkutan yang dipecat itu tidak bisa berpraktek. Nah, kekecewaan yang muaranya seperti yang mestinya bisa diselesaikan itu menjadi bola salju sehingga potensi kapal besar yang namanya ID itu kemungkinan potensi konflik kan ada. Untuk itu kita berharap selaku Komisi 9, anggota Komisi 9 berharap ya dibicarakanlah baik-baik secara kekeluargaan sehingga potensi itu terhindarkan. Karena kalau ID pecah, yang rugi bukan ID.
saya pribadi juga merasa rugi, masyarakat juga rugi. Kenapa? Mereka akan berkonflik, energinya ke organisasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat, tugas dan pokok dan fungsinya sebagai dokter dan anggota-anggotanya sedikit banyak pasti ada yang terganggu dan pasti akan terganggu. Itu yang kita tidak harapkan. Begitu, Bung. Satu lagi, Bung, yang terakhir mungkin dan cukup menarik nih pernyataan Pak Kemenkumham, Pak Yasona Loli. Nah, dia bilang bahwa izin praktek kedokteran itu ya harus ke pemerintah. Sisi lain kita mengetahui bahwa sesuai undang-undang praktek kedokteran bahwa seorang dokter itu berpraktek harus ada rekomendasi dari organisasi profesi, yakni IDI. Nah, ini sepertinya bagaimana ini, Pak? Melihatnya. Ya, begini, Bung. Justru kita ambil positifnya. Kenapa saya berbicara mengambil positifnya? Momentum isu nasional ini, polemik nasional, yang dokter pasti berkomentar. Di luar dokter, masyarakat umum itu berkomentar. Justru kita jadikan momentum untuk penyempurnaan amandemen undang-undang. Tidak hanya sebatas ID bagian kecil dari penyempurnaan undang-undang amandemen praktek kedokteran maupun undang-undang pendidikan kedokteran. Saat ini justru kita berharap bagaimana negara yang besar ini jumlah dokter masih sangat terbatas. Sudah sangat terbatas, distribusinya pun tidak merata di Republik ini. Ini yang harus kita selesaikan melalui revisi undang-undang. Termasuk bagaimana memperbanyak dokter, bagaimana memperbanyak dokter spesialis. Itu juga perlu menjadi salah satu percepatan amandemen. Kemudian toh ID perlu penyempurnaan, saya mendukung. Memang ranahnya untuk memberikan izin kan adalah ranah dari regulator, bukan anggota profesi. Anggota profesi adalah serikat yang mereka untuk bersatu untuk memperjuangkan hak-hak dan memperjuangkan yang lain yang menjadi tugas sebagai seorang dokter dalam lini ID. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menkumham saya kira bisa ditelaah dengan positif ya, bahwa memang mana yang menjadi ranah pemerintah, mana yang menjadi ranah ID. Karena ID adalah lembaga yang nirlaba, independen, dan powerful. Kenapa saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan masuk langsung kepada ID karena tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Nah, kemudian kenapa saya sampaikan powerful? Dari hulu sampai hilir, keterlibatan ID itu sangat-sangat nyata di dalam undang-undang. Ingat, teman-teman ID, ingin saya sampaikan, ID itu ada karena rakyat. Kenapa saya sampaikan? Dalam undang-undang dibahas bahwa undang-undang kan dibentuk oleh rakyat dalam hal DPR dengan pemerintah. Di situ tegas dan jelas undang-undang memerintahkan atau memberikan amanah kepada ID suatu hal yang sangat mulia saya kira ya. Bagaimana proses untuk sekolah kedokteran, bagaimana untuk membimbing anggota, termasuk untuk tanda petik izin kedokteran praktek pun harus melalui ID, tanda petik harus menjadi prasyarat menjadi anggota ID, dan rekomendasi dari ID untuk meneruskan prasyarat-prasyarat berikutnya. Tanpa rekomendasi dari ID tidak akan ada bisa izin praktek keluar gitu loh. Nah, ini artinya ranah yang mestinya harus didudukkan, mana yang harus menjadi ranah pemerintah regulasi dan mana yang harus menjadi ranah ID sebagai anggota, sebagai organisasi profesi. Bukan soal setuju tidak setuju, tapi harus kita dudukkan persoalan tupoksinya di mana, bahwa pemerintah itu yang mengatur, bagaimana pemerintah itu ada yang mengizinkan. Ketika ada salah ID, siapa yang mengawasi ID? Nggak ada. Itu yang saya tangkap ya. Ini yang saya terjemahkan seperti itu. Jadi saya kira bahwa ini menjadi introspeksi lah secara keseluruhan bagaimana profesi kedokteran semakin maju, ID juga semakin berbenah, semakin baik, semakin demokratis, dan semakin baik untuk memberikan dan menjadi lokomotif pelayanan kesehatan. Harus kita dorong, karena kita turut memiliki ID. Baik buruknya ID berdampak kepada pelayanan kesehatan dari sisi anggota ya. Kalau siapapun ID berganti, yang penting anggotanya masih tetap berkiprah, itu yang paling utama. Jadi kesimpulan saya sebagai closing statement ya, Bung ya,
sudahilah konflik, sudahilah hiruk pikuk, dan sudahilah polemik secara nasional ini. Ini membuat energi negatif kita dalam perang melawan COVID-19. Ayolah kita bersatu. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita nggak usah menengok ke belakang. Kembalilah bersatu. ID merangkul, ID yang memfasilitasi, termasuk ID yang memberikan satu jalan nasihat kepada anggotanya yang barangkali dirasa itu keluar dari koridor organisasi, silakan, tapi dengan cara yang adat ketimuran. Saya percaya kok, meskipun dalam hari ini saya membaca, mendengar ID akan memproses Pak Terawan dalam proses pemecatannya, saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa selesaikan. Sekali lagi, adat ketimuran, kita sebagai bangsa yang timur, kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa timur, ya kita gunakan adat kekeluargaan, adat gotong royong, adat kebersamaan. Begitu, Bung. Kalau masalah yang lain, pasti kita selesaikan. Dan kembali lagi satu, padu, menyongsong, dan perang melawan COVID-19, segala elemen kita satukan untuk gunakan perang melawan COVID. Begitu, Bung. Salam sehat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Rahmat, terima kasih atas kehadirannya. Semoga gonjang-ganjing di dunia pertolongan segera mereda dan kita bisa fokus menangani COVID-19. Oke, pemirsa RH Channel dimanapun berada. Demikian dulu dan sampai ketemu lagi.